kita saling menghargai, itu penting. Saling menghargai dalam hal ini bahasa, budaya, adat, itu kami saling menghargai. Jadi teman-teman dari luar negeri datang ke Papua juga harus sopan begitu. Terus dari teman-teman dari non Papua datang ke sini juga harus sopan begitu terhadap orang Papua begitu. Kami juga akan keluar, nanti kami juga akan sopan begitu. Itu budaya, bahasa, adat itu. Jadi kami saling menghargai lah, gitu. Saling menghargai, saling menghormati. Ya, apa adanya yang Tuhan kasih itu kita saling menghargai, bukan saling bermusuhan gitu. Atau kita tidak perlu bilang budaya orang Lani atau orang Papua tidak baik, budaya Amerika yang bagus, supaya kita semua pakai bahasa Inggris semua. Tidak juga. Itu tidak perlu, tapi harapan saya saling menghargai. Dari luar datang, tolong hargai kami punya bahasa, tolong hargai kami punya budaya, tolong hargai kami punya adat. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini saya punya kesempatan yang sangat luar biasa bersama anak muda yang pastinya punya kreasi yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi. Nah teman-teman, kalau tahu hari ini kita setiap daerah pasti Tuhan kasih ada bahasa daerah masing-masing ya, betul. Jadi ini salah satu narasumber kita, saudara ganteng, kakak. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri ke pemirsa semua yang sedang nonton kita punya diskusi hari ini ya. Baik, selamat siang para pemirsa. Ya, pokoknya terserah lah. Kamu mau bicara gimana terserah. Ya, semua para penonton ya. Penonton pada siang hari ini. Tapi kalau ya waktu sesuaikan dengan Waktu Papua. Bapak Ibu punya waktu. Betul. Jadi nama saya Witen Kolago. Saya asal dari Wamena, dari distrik Silo Soekarno Doga. Wow, luar biasa. Itu pecahan dari distrik Aslogaima ya. Oke. Dari Kabupaten Jaya dan saya dari sana. Terus anak saya 2, istri 1, bukan istri 2. Kalau istri 2 itu bahaya. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Orang gunung pasti istri lebih dari 5. Wow, Ya, ya itu nanti kita bahas nanti nih. Oke, next move. Pekerjaan saya sehari-hari, saya tidak ada pekerjaan. Saya tulis kamus bahasa Lani selama 11 tahun. Wow, luar dari, biasa. Ya, dari tahun 2010 sampai 2021 ini. Wow. Ya, dan akhirnya hampir 90% sudah selesai, tapi tinggal 10% karena belum deklarasi. Wow. Ya, tapi saya sudah daftar ke Hukum dan HAM. Jadi ya, kami semua hak cipta itu wajib memang harus kita daftar di Hukum dan HAM supaya kita jelas begitu. Oke. Kakak, ini saya mau tanya lagi. Kenapa kakak ini berapa tahun bikin kamus bahasa Lani? 11 tahun dari tahun 2010. Oh, wow, luar biasa. Kakak, kenapa kakak termotivasi atau terdorong terus 11 tahun ya, bikin kamus bahasa Lani ya, ini? Indonesia. Bahasa Lani dan Indonesia Ya, bahasa Lani Indonesia, terus Lani Inggris, Lani Indonesia Inggris. Tapi 2 ini belum. Wah, luar biasa. Tambah dengan Lani Sederhana, tapi Lani Sederhananya sudah cetak juga. Wah, luar biasa. Semua 4. Jadi, Kenapa kakak termotivasi bikin kamus bahasa Lani? Ada hal-hal yang membuat kakak terus selama 11 tahun ya? ya, Kakak itu ada hal-hal yang memotivasi kakak, mendorong kakak untuk terus bikin. Iya. Itu apa kakak coba bisa cerita kak? saya waktu saya SMA, rencana saya mau jadi guru. Ya. Tapi tidak tahu guru apa, mata pelajaran apa begitu. Tapi waktu itu saya kuliahnya di Abane Taiken. Abang Taiken itu? Abane Taiken itu kampus Akademi Bahasa Sini Taiken Papua itu di Wamena. Oh, luar biasa. Saya sudah selesai, tapi sudah judisium, tapi tidak ikut wisuda karena dosen-dosen saya tidak dikasih sudah, hampir habis waktu 6 tahun sampai di situ. Tanpa saya kuliah tuh lebih lagi, akhirnya saya tidak kasih tinggal, baru ikut judisium saya keluar. Jadi teman-teman saya yang lain ikut wisuda gitu. Jadi saya ada baca beberapa artikel dan beberapa buku untuk bagaimana orang aborigin itu dia hilang. Orang-orangnya ada, tapi bahasa dan budayanya itu hilang. Wah, ya. Terus mereka ini, saya mulai kombinasi. Saya penasaran, kalau dulu saya dengar kata aborigin itu, dulu saya itu penasaran karena aborigin itu orang
kulit putih begitu. Saya pikir orang Amerika kah, atau intinya orang kulit putih begitu. Betul, betul. Ternyata mereka itu orang kulit hitam kayak kami di Papua, iya. Iya, iya, betul. Di Papua. Akhirnya, aduh, saya agak menarik untuk, wah, saya mulai ikuti. Terus tanya-tanya juga waktu saya kuliah, orang Australia datang saya tanya-tanya. Di Australia itu bahasa daerahnya apa? Bahasa nasionalnya apa begitu. Terus di sana orang aslinya apa begitu, saya tanya. Tapi menurut mereka orang aslinya orang kulit putih, tapi nama suku aborigin. Terus aborigin itu kulit apa begitu? Kulit hitam. Terus bahasa daerahnya tidak ada, budaya juga tidak ada begitu. Itu sudah mulai saya terdorong begitu. Terdorong untuk bikin kamus bahasa Lani. Gitu. Aduh, iya. Terus jadi dari kakak lihat masalah suku aborigin ya? Iya. Terus lihat dari Amerika juga. Amerika ini juga kan kalau kita dilihat-lihat orang kulit hitam juga banyak, tapi kan mereka punya bahasa budaya ini kan hilangnya bahasa Inggris saja yang ada. Gitu. Oh, berarti jadi kakak lihat masalah yang terjadi di negara-negara Australia, Amerika ini mendorong kakak untuk bikin kamus bahasa Inggris. Iya, gitu. Jadi saya lihat terus saya juga tanya-tanya kakak-kakak yang sudah sekolah dari tahun 70-an. Saya tanya kakak ini pernah belajar bahasa daerah di sekolah kah tidak begitu. Katanya begini mereka tidak ada. Sekarang saya hitung dari sana ke sini lagi. Wah, ini sudah puluhan tahun ini. Jangan sampai kita orang Papua juga nasib sama dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita Amerika orang Amerika terus orang aborigin yang sampai jadi kayak mereka. Saya berpikir untuk bagaimana saya bikin kamus begitu. Wah, luar biasa sekali kakak, luar biasa. Terus bikin kamus, ya apa adanya begitu, tidak ada uang. Tantangannya berat juga. Tapi ya pelan-pelan begitu. Pelan-pelan. Tapi serius. Pelan-pelan tapi serius begitu, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita serius pasti ada Tuhan. Terus sambil tulis saya pergi ke tempat-tempat yang macam di Kanggime, di Karubaga atau Likara ya, terus di Ilaga pergi ke sana, terus di Kelila, di Bokondini, Kelila, terus di piramid sendiri. Kami seputaran situ, kami di mana ada suku orang Lani kami diskusi dengan bahasa daerah, tapi dalam bahasa daerah cari referensi. Iya, referensi dan juga ada perbedaan-perbedaan bahasa juga begitu. Logat maupun kata begitu. Nah, contohnya kakak bisa kasih contoh macam bi erom itu artinya nama ubi begitu. Oh, betul. Nah, itu. Terus eyo i artinya pohon dua-dua. Betul. Nah, ini. Terus banyak tero, terus togi. Ini ada juga. Togi itu dari Wamena ya? Iya, Tadi togi Wamena, terus sampai sini itu terus sampai terus yang lain bilang tero. Ya, betul. Terus meo, mek, mia artinya tidak bisa gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu banyak kan muncul, akhirnya saya harus penelitian begitu. Jadi saya tidak mau ambil di satu wilayah itu saja. Jadi kakak sudah keliling beberapa wilayah? Iya, keliling beberapa wilayah supaya untuk membuktikan bahwa kami orang Lani ini ada beberapa dialek begitu. Wah, ternyata saya dapat 5 dialek yang beda. Luar biasa kakak. Dan 5 dialek yang saya dapat, terus dalam penulisan kamus ini saya bisa temukan juga ada beberapa bagian. Yaitu saya bisa temukan huruf konsonannya berapa, terus huruf vokalnya berapa begitu. Huruf vokalnya 5, huruf konsonannya 8. Terus kita bahasa Lani ini bukan 26. Tapi berapa ya? Kita ada 13. 13 Ya, ya? jadi semua 26 tapi 13-nya keluar, 13 dia masuk begitu. Kakak bisa tahu itu dari mana? Kakak bisa tahu itu kita dari setiap suku kah? Iya, setiap suku dan juga saya tampung kata itu saya susunnya di Excel. Terus setelah di Excel terus kasih masuk di aplikasi, itu baru saya bisa temukan ternyata huruf ini. Jadi saya bisa buktikan di situ bahwa kami orang lain itu ada 13 alfabet. Terus 8 huruf konsonan dan 8 huruf vokal. A, E, I, O, U itu. 5. Luar biasa ini. Kakak sebenarnya harus dapat gelar profesor. Ya, kalau itu dokter lah, paling tidak dokter lah. Karena kenapa saya berani bilang begini? Karena kakak sudah punya karya. Gitu. Ya. Saya berharap ini satu motivasi yang melonjak supaya ada kakak bisa dapat penghargaan tertentu dari negara maupun dari pemerintah, dari orang-orang yang pemerhati tertentu lah, yang peduli tentang budaya lah. Gitu lah. Tapi mungkin kakak bisa lanjut lagi cerita. Ya, kalau itu di bagian itu, kalau itu tergantung ke pemerintah kita di Papua. Betul. Kalau memang mereka mau kasih begitu. Kalau tidak, gua tidak begitu. Ya. Karena mereka tahu juga harus kasih atau harus tidak kasih kan ini kan mereka tahu. Betul. Tidak perlu kita jadi pengemis. Betul. Pengemis untuk harus dapat reward dari orang lain itu tidak perlu. Mereka tahu jadi ini kita harus kasih. Ke adik ini atau ke teman ini kita harus kasih. Itu urusan mereka. Urusan pemerintah begitu. Oke. Karena
Kakak Witen ini kan saya lihat dari segi kakak ini orangnya sederhana, tapi kakak punya apa karya sangat luar biasa sekali menolong generasi-generasi yang akan datang, anak khususnya teman-teman kita orang Lani ya. Ya. Itu sangat menolong sekali. Ya. Kenapa kakak berpenampilan sederhana tapi menghasilkan hak karya yang besar? Itu ada hal yang memotivasi kakak kah tidak? Maksudnya apa yang bikin kakak berpenampilan sederhana tapi bikin sesuatu hal yang itu wow gitu? Itu hanya memang itu memang dari hati. Memang saya mau saya mau tunjukkan tapi apa adanya di saya itu ini begitu. Wah, luar biasa. Jangan sampai barang sesuatu yang tidak ada di saya, terus saya mau tunjukkan apa itu kan namanya kan fotokopi. Luar topen. Iya, topen, betul. Luar biasa. Seperti topen jadi. Saya tidak mau yang begitu tapi saya mau tunjukkan yang memang adanya di saya tapi ya saya lebih suka ikuti Pak Muhammad Gandhi atau Nelson Mandela tapi dalam bahasa Inggrisnya dia bilang begini, "Act locally, think globally." Artinya penampilannya sederhana tapi gaya berpikirnya global begitu. Wow. Itu amazing sekali. Ya, Jadi itu. pemirsa semuanya, kita punya kesempatan ini memang jarang dan juga kita sudah janjian sudah lama ya. Iya. Sudah lama tapi kita tidak bisa ketemu karena kakak dia juga sibuk, saya juga sibuk. Jadi hari ini kita punya cerita bagaimana kakak dia bercerita tentang bagaimana proses menulis buku kamus untuk suku Lani ya. Ya. Suku atau kalau kita bilang di Lani itu suku atau Ya, itu suku Lani. Lani itu ada perbedaan ya? Ada. Tapi kalau menurut ekspedisi pertama yang masuk ke Jayawijaya atau di Papua atau di pegunungan itu mereka kasih nama Dani. Ya, Dani Barat, Dani begitu. Jadi Dani itu yang di Wamena, batas dari Watikam ke bawah sampai ke Herai. Tapi kalau kita Dani Barat itu mulai dari Kimbim sampai ke Kuyawagi dan seterusnya ke atas gitu. Seterusnya ke atas itu Lani. Dan Lani ini kan dia termasuk suku yang besar juga dan dia mencakup hampir ya 6 atau paling dominannya atau paling basisnya itu Lani Jaya atau Likara, Puncak Jaya, terus ada beberapa, terus Jaya sebagian. Itu dia Jadi kita bilang apa? Wilayah Lapago ya? Ya, wilayah Lapago. Bahasa suku Lani itu ada di wilayah Lapago. Dan di wilayah Lapago itu kami ada sekitar 16 bahasa daerah. Ya, memang kita harus kejar. Itu. Jadi, 16 bahasa daerah ya. ya? 16 bahasa mungkin daerah. Itu dari berapa wilayah? Macam ada Nduga, Iya. Yalimo. Iya, tidak. Nduga, Lani, Walak, Hubula, Yali ini ada besar. Betul. Di provinsi Papua ini kabupaten yang bahasa paling banyak itu di Yaukimo. Betul. Itu mereka hampir sekitar 8 bahasa daerah. Padahal satu kabupaten. Wow, teman-teman dan pemirsa semuanya, ini memang Papua itu penuh dengan Bahasa, bahasa, dan alam, ya, budaya juga. Nah, itu. Jadi kita cerita hari ini kita baru cerita di suku Lani ya. Ya, Suku Lani. suku Lani. Kita bisa bilang suku Lani ya. Ya. Lani itu kita bisa bilang mungkin kakak bisa petakan Lani itu dari mana ke mana gitu. Lani kalau ujung di bagian di Wamena itu batas dari distrik Asologemo Wame di atas. Ya. Itu dia lari pinggir Hajar gunung sampai masuk ke Munak sebelah. Betul. Baru lari sampai ke Kelila Bokondini, ke Kira, Kelila Bokondini sampai ke atas. Terus itu. Jadi kalau kita di situ ada perbatasan antara Walak dengan Lani, antara Hubula dengan Lani, di situ perbatasan itu. Itu batasnya itu di situ. Batasnya di piramid ya? Ya, batasnya di piramid. Oke. Terus dari piramid kita ikut gunung turun sampai ke Wame. Jadi Betul. Kali Kimbim di atas itu masuk dalam suku Lani. Luar biasa. Betul. Jadi teman-teman kalau tidak tahu piramid, kalian boleh berkunjung ke Wamena. Lalu tanya piramid di mana, kalian boleh ke sana ya. Ya. Itu kalau di sana itu tempat perbatasan ya, antara Lani dengan Lani, Walak. Nah, di situ ada Walak tuh bahasanya beda juga. Ya, Beda. Hubula itu Hubla itu itu bahasa Hubla. beda. Itu Hubla itu di bahasa Dani. Ya. Itu. Sebenarnya kalau Dani itu tidak, suku Dani itu tidak sebenarnya. Sebenarnya itu suku Hubla. Hubla. Gitu. Terus kita ini sebenarnya nama Lani itu bahasa yang paling kasar. Betul. Sebenarnya kita itu orang mata air begitu. Dalam bahasa daerah bilang jinir memendek.
Aku mi jenir memdek begitu. Kalau orang Wamena namanya ini sih paham. Ya, ilisima. Nah, itu bahasa itu kita harus hormat, bukan kita harus ganas. Betul, betul. Kalau lani ini kan sebenarnya bahasa diusir begitu. Betul, betul. Jadi itu bahasa yang sedikit mengejek. Iya, mengejek begitu, rasis kah istilahnya. Oke. Rasis lokal. Oke, kakak. Gitu. Jadi saya pikir kita kembali ke ini kamus. Ya. Kenapa terus hari ini kakak buat cerita yang luar biasa ini? Saya pikir karena kenapa kakak termotivasi terus bikin kamus ini? Sudah berapa halaman? Halaman dengan dia punya kata pengantar dan tensis, 16 tensis juga ada kiki sedikit ke bahasa Yes. lani. Luar Terus biasa. ya itu semua dapat 512 halaman. Wah, luar biasa kakak, sungguh. Terus lani sederhana dia dapat 592 halaman. Ya 502 tapi kita bisa kasih kecil dia bisa dapat 500 berapa begitu. Terus lani Inggrisnya dia dapat 366 halaman sekitar lebih. Terus lani Indonesia Inggris dia dapat 476 halaman. Wow, luar biasa kakak. Ini sesuatu hal yang memang sangat. Saya juga bilang terima kasih karena anak saya ini kan istrinya dari Jayapura. Ya. Ya. Dia full belajar bahasa Indonesia. Jadi Itu. saya berterima kasih kepada Kakak Witen karena itu mereka akan belajar ke bahasa daerah dari Lani itu Ya. mereka akan belajar di kampus yang kakak buat. Ya, ini. betul. Itu saya berterima kasih buat Kakak Witen sama-sama. karena saya pikir saya anak-anak mereka akan belajar situ. Ini keluar dari konteks tapi saya pikir penting. Ya itu. Saya pikir itu penting dan kakak selama kakak buat kamus ini ada masalah-masalah apa yang kakak alami? Waduh, yang pertama itu saya alami itu mau pacarnya ada tapi akan putus karena saya akan fokus di satu tempat itu resiko. Betul. Itu jadi pacar nanti tidak fokus akhirnya cewek lari dan sesuatu hal yang kita mau fokus yang jelas pacar atau hal-hal yang itu akan lari. Betul. Itu yang kedua tantangannya itu keluarga semua akan marah karena kita fokus menurut mereka itu tidak masuk akal gitu. Betul. Karena teman-teman saya yang lain itu sudah mulai pegawai, sudah S1, sudah S2 dan sudah ya S3 juga yang lain lanjut. Jadi menurut mereka tuh macam saya main-main waktu di satu tempat itu begitu. Ya. Tapi saya pikir juga ijazah yang saya akan dapat itu kapan mulai, kapan berakhir itu saya tahu. Betul. Karena dia akan kayak supermi begitu istilahnya. Ya. Masa expire-nya itu ada. Betul. Tapi kalau kita buat sesuatu seperti Buat itu tidak karya. itu tidak ada masa expire-nya karena Wow. generasi ke generasi akan ikut. Dong harus terus melestarikan. Iya, itu terus melestarikan. terus mendapatkan sesuatu dari kakak karya. Ya itu. Jadi itu tantangannya akan keluarga akan semua akan marah. Betul. Gitu. Terus yang ketiga tidak ada uang nanti. Betul. Tidak ada jadi, uang. jadi kakak bikin kamus ini tidak ada sponsor. Tidak ada sponsor satupun selama 11 tahun. Kakak puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Pengambilan data keluar kemana-mana itu tidak ada sponsor tapi saya punya motor Gelmax yang di Wamena itu dia jadi motor untuk jadi saya punya donatur utama tuh di motor itu saya ojek terus dapat uang bensin uang makan sudah saya langsung bergerak mau pergi ke Kang Gimi sudah pergi mau ke Bokon ini pergi begitu mau ke Kelila pergi begitu mau ke Tion pergi begitu. Wow, ini kan tempatnya agak setengah mati ini kakak Ya. pakai motor Gelmax ya. Ya itu. Wah, luar Yang penting biasa, di dalamnya luar ada Sprite dengan ada biskuit dengan ada Oh, jadi kakak ke sana tuh hanya bawa biskuit. biskuit. Bekalnya biskuit. Ya, biskuit dengan bolpen buku saja. Tuhan. Jadi kakak cara ambil data tuh datang ke setiap honai ke tempat atau Tidak, itu saya langsung pergi macam tinggal 1 bulan tuh dengan cari hamba Tuhan. Oh, Cari gembala atau pendeta. ya, Sudah luar saya jadi anak di situ. Siang kita bikin aktivitasnya biasa. Malam kami sambil duduk, kami cerita, saya tulis. Begitu. Jadi saya mau ketemu orang, saya luar biasa. buat janji dulu Bapak, saya punya tujuan ini, tapi Bapak bisa terima saya kah tidak begitu. Betul. Akhirnya saya itu diterima, kita sudah mulai perbedaan itu kita mulai buat. Tapi dari tahun 2011, 12, 13 itu 3 tahun ini saya ambil kosakata dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu tapi ambil sebagian saya fullnya belum. Itu selama 3 tahun habiskan Wow, waktu. jadi kakak ada referensi dari bahasa Alkitab Lani juga. ya Alkitab dari bahasa Lani yang lengkap besar. Luar biasa, luar biasa. Jadi yang tidak ada itu yang perbedaan saya tadi bilang itu endage endaga Ya. bi erom terus kue kunumi Kumi. ya kumi Ya. kunumi kue itu yang lain-lain itu pada artinya ibu begitu tapi beda-beda itu kita logatnya. Jadi Wah, luar ya biasa. jadi tantangannya itu dan tantangan yang lain
Ya, aduh, dilihat memang bawa proposal tapi tidak dikasih, kecewa juga begitu. Padahal Itu orang Lani sih ya. Iya. Pejabat yang orang Lani. ya pejabat ke orang Lani atau ke Papua ini kan sudah jelas, kan bahasa Papua begitu. Bahasa Papua Iya. secara umum, secara Iya. khusus orang Lani. Orang Lani. Kan ini pejabat-pejabat banyak loh orang Iya, Lani. itu. Apalagi sekarang gubernur ya. Itu jelas, ya, jelas Bapak akan bantu. Ya, amin Jelas amin. Bapak Kita akan bantu, berdoa. ya, jelas Bapak akan bantu dan memang tidak bisa lari dari barang ini karena Betul. Karena nanti ini orang akan cerita. harta yang sangat berharga Ya, kakak bikin. betul. Karena semua khusus orang Lani sebenarnya dong harus support kakak. Iya, itu. Dengan pokoknya apapun itu bantuan mereka, dong harus support kakak karena kakak satu taruh harta yang sangat berharga buat generasi Ya. yang akan datang. Iya. Maksudnya generasi macam sapu anak-anak, Iya. enggak apa anak-anak gitu. Karena hari ini anak-anak muda aja mau belajar bahasa daerah tuh gengsi begitu. Ya, itu. Malu, Alergi. Yo, alergi bahasa paling kasarnya alergi, Alergi. begitu. Padahal ini kita tuh apa bilang apa? Jati diri ya. Iya, ya jadi. Jati diri. Saya orang Lani berarti saya harus tahu bahasa Iya. Lani gitu. Dan oke kakak, kita kembali lagi ke kakak proses Iya. ini ya. Selama kakak dari Wamena Ya. kembali ke Jayapura Ya. dan kakak penyelesaiannya di Jayapura atau di Wamena nih? Penyelesaian kamu sederhana itu dia jadi di Wamena. Terus saat itu saya bawa proposal ke Wamena, tapi Pemda Jaya itu waktu itu Pak Sekda sendiri yang sekarang, Pak Sekda sendiri itu dia usir dari waktu itu dia masih asisten 2. Dia usir bilang kami tidak siapkan barang-barang itu begitu. Barang-barang yang untuk bantu-bantu untuk bahasa ke apa begitu tidak ada begitu. Akhirnya saya memang kecewa. Pak Sekda siapa? Yang sekarang tidak tahu dia pun nama nih. Sekarang yang Pak John Banuan taruh dia sekarang Sekda ini saya tidak tahu dia pun nama. Tapi dia jangan jelas orang Toraja kah orang apa itu dia. Saya orang Wamena tapi saya belum kenal dia karena itu. Pantasan Iya. ya. Dia pantasan, dia bukan orang asli ya. Enggak Iya. apa-apa. Tapi setidaknya kan dia harus adakan di situ. Jadi kan Iya. setidaknya kan dia hargai lah. Ya, oke. Baru saya kan Sebagai orang karya anak-anak anak Jaya lagi Betul, gitu. betul. Itu saya pikir kurang tepat. Itu. Karya hak cipta atau karya dari anak-anak daerah itu perlu sebenarnya pemerintah mereka harus perhatikan. Iya, itu. Karena Saya- itu bagian salah satu wujud Iya. pemerintah mendukung anak daerah. Gitu. Melestarikan apalagi bahasa itu. Gitu. Saya memang kecewa berat saat itu dia punya kata-kata itu. Saya hampir kalau tidak saya mungkin zaman hidup hampir mau banting pukul kursi. ya. Tapi saya bilang biar sudah karena dia ini tidak tahu jadi dan juga saya paham karena dia bukan orang Wamena begitu. Dia hanya datang dulu kerja jadi saya bilang itu saya hormat begitu. Tapi kata-katanya agak tidak sopan. Kata-katanya bagaimana? Dia bilang kami tidak siapkan barang-barang itu untuk uang kapal, Oh tidak my siap untuk God, kami. Teresa, oke. Gitu. Jadi ya ini bukan menjatuhkan tapi ini apa yang saya rasakan begitu. Betul. Itu tantangannya saya rapi di Tantangan, pemerintah ya, ya. betul. Tapi bukan Pak Jon Banua begitu. Pak Jon Banua itu dia hormat. Betul. Dia mau bantu tapi saya belum pernah ketemu dia. Betul. Gitu. Oke. Terus Pak Petrus Mausi hebat. Dia mau dukung saya juga itu kepala Bapeda di Jaya. Tapi hanya satu, Pak Sekda ini saja. Luar Ini biasa. saja dia agak kongkal-lingkung dengan saya. Tidak tahu mungkin ada masalah lain kah begitu. Oke, kakak. Ini jujur-jujur saja toh. Supaya ini- ada perubahan begitu. Betul. Gitu. Kita perlu ada hal begini, kita perlu cerita. Ya, itu. Dan karya yang kakak buat ini akan membuat satu sejarah besar sekali sepanjang masa. Ya. Gitu. Jadi dari 11 tahun ya, Ya. dari berbagai banyak rintangan, tantangan yang kakak lewati. Nah, itu pesan apa yang kakak dapatkan ketika kakak sudah buat satu karya ini? Itu ada pasti ada satu kata motivasi yang kakak bisa ukir dalam Ya. kakak punya hidup. Itu mungkin kakak bisa. Saya bilang terima kasih Tuhan. Gitu. Terakhir. Thank you, Lord, Ya, ya. ya. Terima kasih Tuhan. Saya bisa bikin kamus karena ini penting, ini pemberian Allah yang gratis dan kita harus Amin. perlu dijaga, dihormati dan dihargai. Begitu. Betul, setuju. Saya dulu waktu kuliah saya belajar bahasa Inggris itu patah-patah sampai menangis sampai puasa tapi saya bilang itu bukan saya begitu. Itu bukan bahasanya Ya kakak. itu bukan saya begitu. Oh, iya, betul, saya Bahasa setuju. dan juga kan bukan saya begitu. Betul. Kalau saya pakai bahasa daerah saya sendiri, pakai bahasa Lani, itu tunjukkan bahwa saya orang Lani begitu. Saya jelas begitu. Betul. Saya Punya setuju. punya adat yang jelas, punya budaya yang jelas, punya unai adat yang jelas, punya bahasanya yang jelas. Sekarang mau apa lagi begitu? Setuju. Gitu. Setuju. Kalau bahasa Inggris itu kan hanya bahasa kebutuhan. Betul, kebutuhan Iya. pasar ya, Iya. kebutuhan kerja, Iya, kebutuhan betul, oke. betul. Jadi saya pikir lebih penting kakak. Jadi hal-hal itu yang mendorong kakak terus maju menulis buku ini. Iya, itu. Jadi
ending dari penulisan buku ini kakak hanya bilang terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan begitu. Terima kasih Tuhan saya bisa karena seratusan juta anak lani yang ada tapi kan senior juga ada tapi itu tidak pernah buat. Tapi saya lebih hormat lagi kepada saya punya bapak-bapak tua-tua tua-tua gereja yang sudah bikin Alkitab bahasa lani. Oke. Itu. Kakak bisa yang bantu terjemahkan mungkin itu yang kasih bahan-bahan tuh kakak bisa sebut mana-mana nama mereka. Iya itu Pak KWTWA tuh dia di Gereja Baptis Kimbim itu dia kasih Alkitab bahasa lani. Yang paling Luar pertama biasa. dia, yang kedua Pak Kogoya, dia gembala di Duta Besar Injil ya di Wamena, di jalan ibadahnya di itu. Duta Angel. Ya Duta Injil di Baptis Duta Injil. Iya, Baptis Duta Injil yang di Gedung Tongkonan, Jalan Irian. Oh iya, Bapak, betul. ya termasuk Bapak gembala juga di tim kita di tim top Ya. itu. Pak Endi berarti. Iya, Pak Endi, Oh, Pak Endi Kogoya, Endius ya. Oke, luar biasa. Dan Pandius. Jadi terus ada teman-teman saya terus Kakak Vincent Digebalon juga menjadi donatur utama ya. Wah, luar biasa. Donatur utama dan selalu siap. Saya bicara apa tuh selalu siap. Adik mau apa begitu. Jadi selalu siap sekali. Jadi Luar biasa. saya hanya menjadi mesin tapi yang bikinnya itu mereka begitu. Wow, luar biasa, luar biasa. Yang bikinnya itu mereka begitu. Jadi Luar biasa. ya hebat. Termasuk Kakak Timi Guri. Tuh kakak Timi Guri juga Support dalam doa, uang itu ada. wow, luar biasa, luar Terus, biasa. Terima kasih ya. banyak buat kakak yang sudah mensupport Ya. abang kita yang buat satu cerita yang sangat luar Ya. biasa. Saya juga sebagai anak lani bangga buat kakak Witen, buat sesuatu sejarah besar buat kita orang lani ya pada dasarnya begitu. Terus dari suku Nduga tuh Pak Edison Gujangge. Wow, Dan luar itu biasa. memang dari kecil saya besar di situ. Jadi saya bicara apa sama orang tua ya. Ini saya tinggal telepon bapak saya butuh uang ini karena saya mau meneliti sini. Saya bilang kok butuh uang berapa begitu. Jadi kasih begitu. Jadi luar biasa. Luar jadi biasa. orang lani sendiri itu walaupun sebanyak itu ada tapi ada juga pemain utama dalam saya punya penulisan ini itu ada. Tuh. Gitu. Jadi ya termasuk dari Yahukimo juga ada Adit Tepinus Waroman bisa bantu saya uang dalam saya punya kesusahan ya. Luar biasa kakak. Terus ada salah satu anggota DPR di sini dia per provinsi dari Nduga juga ada Pak Datus ke Marga Gujangge di sini ada juga. Jadi Oke. hebat di situ orang-orang yang siap. Peduli dengan kakak punya Ya, movement siap, menulis ya. penelitian buku Ya, bahasa lani ya. bahasa lani. Kamus bahasa lani ya. Masalah nih. Oke. Termasuk Bapak Girus Yoman yang kepala PUPR sekarang juga. Wah, luar biasa. Berarti Walaupun tidak kasih ratusan juta juga tidak, tapi kasih 50, kasih 100, kasih 2 juta, 1 juta. Ya itu pada saat saya spirit memang- itu ya, sudah spirit. ya, itu Spirit. begitu. Luar biasa Kasih spirit. abang-abang, Ya, itu. kakak-kakak yang sudah membantu saudara kami yang buat satu hal yang besar, mencetus sejarah yang besar, mengangkat harkat dan martabat kita orang lani. Itu satu hal yang luar biasa. Nah, di akhir ini kan banyak anak-anak muda yang tadi kita bilang alergi ya. Ya. Kakak mau bilang ke mereka seperti apa? Mungkin dalam kesempatan diskusi kali ini. Ke anak-anak muda. Ya, kalau anak-anak muda karena memang orang Lani tapi atau orang Papua tapi lupa bahasa daerah itu bukan karena kesalahan mereka juga tidak. Tapi kami kurang diskusi. Pentingnya bahasa terus di sekolah-sekolah juga belum pernah kasih tahu kami pentingnya bahasa daerah itu penting itu tidak pernah ada. Jadi kakak ada saran kepada pemerintah atau pemerhati tentang bahasa lokal kah tidak? Saran dari kakak? Ya, saran dari saya itu saya lebih hormat lagi dulu Bupati Sentani, Pak Matius Sawito. Dia sudah ada sekolah adat. Wow. Dan itu saya lebih hormat lagi ke dia karena pemerintah atau bupati-bupati ada di provinsi Papua maupun di pegunungan ini kami harus ada sekolah adat atau ada kurikulum bahasa daerah begitu. Saya setuju. Jadi ada muatan lokalnya ya, Ya. di setiap sekolah-sekolah ya. Ya. Supaya bahasa dari daerah-daerah itu terlestarikan. Lestarikan begitu ya. Betul. Kalau itu tidak ada memang susah karena pendidikan masuk di Papua ini tahun-tahun 60-an. Dari 60-an dihitung ke sini tidak pernah ada kurikulum namanya bahasa daerah dalam sekolah ini. Dan itu coba sekarang kita mau mundur ke belakang mau maju lagi tidak bisa. Tidak ada nafas. Terlambat. Sudah terlambat. Betul. Jadi saran saya yang ada generasi sekarang ini pemerintah tolong dukung pemerhati termasuk saya juga tolong kurikulum bahasa lokal ini harus ada. Betul. Bila perlu DPR ini yang Sahkan, ya, toki palu. harus toki. Apapun harus kepentingan orang Papua harus ada toki. Oke, karena ini satu ya
Jangan sampai kita jadi seperti aborigin. Iya, tidak boleh itu. Amerika, Iya, gitu ya. itu namanya jahat sekali. Ya, jahat. Itu tindakan yang jahat sekali. Betul. Tidak menghargai Tuhan gitu. Betul. Padahal ini Tuhan kasih kita bahasa ya. Iya. Bahasa itu berkat dari Tuhan. Gitu. Itu di dalam Kejadian ya, orang Kristen bisa lihat ya, pada khusus orang Lani juga dalam Kejadian pasal 11 ayat 6, 7, 8, 9 dan seterusnya itu dia ada itu. Bahasa itu Tuhan yang kasih. Betul. Waktu itu ceritanya waktu itu dia ada satu bahasa tapi Tuhan sengaja dia kasih hambur. Kasih bubar supaya jadi banyak bahasa di dunia begitu. Betul. Jadi Jangan-jangan itu terjadi di Papua. Ini salah satunya kan Bahasa kita. Papua bahasa banyak sekali. Iya, itu. Jadi salah satunya 200 salah lebih. banyaknya itu sudah kita ada ini sudah. Termasuk Lani dan lain-lain. Betul, betul, betul. Jadi harap ya pemerintah dalam hal Ada ini ada sekolah lokal ya. ya ada sekolah lokal karena di Papua ini hampir 90% ini dipimpin semua orang Papua ini. Betul. Orang Papua ini. Coba berpikir kita punya Kurikulum lokal. iya, kurikulum lokal itu sama dengan kita punya baju kotor begitu. Jadi kita punya pakaian kotor itu orang lain tidak bisa cuci, kita yang harus cuci begitu. Betul, setuju. Itu. Jadi saya harap pemerintah Provinsi Papua terus bupati-bupati tolong berpikir hal bagian bahasa, pentingnya bahasa dan budaya adat ini penting sekali. Betul. Nanti Penting jangan sekali. sampai berapa puluh tahun ke depan pengaruh modernisasi bahasa ini hancur. Budaya hancur. Ya itu. Saya tidak coba kita lihat dengan hati yang ada Tuhan di dalam bahwa bahasa dan budaya adat ini penting yang kita harus perlu kelola. Betul. Yang kita harus perlu pertahankan begitu. Papua ini uang banyak. Betul. Papua ini uang banyak. Jadi tolong bantu orang-orang yang pemerhati seperti saya dan kawan-kawan yang lain. Betul. Itu. Dan ini harus ada salah satu lembaga yang dia mengendali bagian ini. Contoh macam di bagian ekonomi kan dikelola oleh Kamar Adat Papua. Ya. Nah, sekarang itu dong khusus bagian di ekonomi. Tapi kalau kita di bagian bahasa dan budaya harus ada lembaga yang fokus untuk kelola bagian bahasa dan budaya ini ya. Oke. Oke, saya pikir ini saran yang baik sekali. Semoga kakak-kakak yang duduk di pemerintahan memperhatikan saran dari kakak sebagai anak muda yang membuat sejarah besar bagi kita orang Papua, lebih khususnya kita orang Lani ya. Dan pesan apa sih yang kakak mau sampaikan buat anak-anak muda Lani? Ya, Lani khusus terus orang Papua sendiri. Kalau khusus orang Lani barang ada, jadi tinggal kita kelola gitu. Betul. Terus orang Papua yang lain, tolong jangan alergi dengan bahasa daerahmu sendiri. Tolong gunakan bahasa daerahmu sendiri. Setuju. Gitu. Tidak perlu kita belajar orang lain punya bahasa itu untuk apa? Itu bahasa mereka dan ideologi mereka begitu. Betul. Jadi kita punya masing-masing bahasa di Papua ini kita harus belajar, kita harus tahu, wajib harus tahu. Betul. Terus tolong kalau semua kita orang Papua dalam rumah itu wajib kita pakai bahasa daerah, di luar orang pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa apa begitu. Betul. Itu pesan dari saya ke orang Papua itu. Betul, saya setuju kakak. Oke. Terima kasih kakak bos ya. Hormat kakak. Ya. Jadi mungkin diskusi kita sampai di sini dulu. Kakak mungkin punya nama Facebook, Ya, Facebook. Instagram, Ya, tentang Facebook. bahasa Lani, kamus bahasa Lani. Ya, itu bikin kolago saya yang ada terus. Dan tentang kalau fanspage kamus punya ada kan? Itu ada, tapi itu dia ada di Lani Wonejogo Menggam itu ada. Oke, itu Itu. Instagram juga ada ya? Instagram ada, WA ada. Oke. Nanti teman-teman bisa chat ke dia. Ya. Bagaimana kalau teman-teman pengen mendapatkan bukunya bisa chat juga. Sudah bisa dapatkan. Belum bisa karena Belum ya kami perbanyak. tunggu ya, belum memperbanyak juga, belum deklarasi. Oke. Jadi saya hanya tunggu kalau memang pemerintah mau bantu, nanti akan bantu, dan saya juga tunggu dari pemerintah Jaya mau bantu tahun depan. Kalau bisa tahun depan paling cepat, paling lambat, kalau tidak paling cepat tahun ini. Gitu. Oke, luar biasa. Temukan. Kita berdoa supaya ada berkat-berkat Tuhan kasih lewat orang-orang yang punya kedudukan yang baik ya. Ya. Oke. Gitu. Terima kasih. Mungkin diskusi kita sampai di sini dulu Ya. Kakak Witen. Karena hal-hal yang paling mendasar kalau teman-teman yang nonton, teman-teman yang terinspirasi lewat Kakak Witen, teman-teman bisa undang dia sebagai pemateri juga. Teman-teman bisa undang dia sebagai pembicara ya. Saya pikir seperti begitu ya. Teman-teman bisa chatting langsung ke dia, ini Witen Kolago ya, Facebooknya, Instagramnya. Ya.
Nanti kita taruh nomor HP di bawah juga, teman-teman bisa ambil. Oke. Dan saya pesan tidak ada apa ya? saya tidak ada gelar, jadi yang sampai nanti mau pikir saya ini apa begitu. Saya tidak ada gelar. Tapi kakak luar biasa, sudah bikin hal yang luar biasa. Oke. Ya. Dari mungkin kata-kata motivasi terakhir kakak mau sampaikan apa ke pemirsa semuanya yang ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di Papua. Ya. Saya harap kita saling menghargai, itu penting. Ya. Saling menghargai dalam hal ini bahasa, budaya, adat, itu kami saling menghargai. Jadi teman-teman dari luar negeri datang ke Papua juga harus sopan begitu. Terus dari teman-teman dari non Papua datang ke sini juga harus sopan begitu terhadap orang Papua. Begitu. Kami juga akan keluar, nanti kami juga akan sopan begitu. Itu budaya, bahasa, adat itu. Jadi kami saling menghargai lah, begitu. Saling menghargai, saling menghormati. Ya, apa adanya yang Tuhan kasih itu kita saling menghargai, bukan saling bermusuhan begitu. Atau kita tidak perlu bilang budaya orang Lani atau orang Papua tidak baik, budaya Amerika yang bagus, supaya kita semua pakai bahasa Inggris semua. Tidak juga. Itu tidak perlu. Tapi harapan saya saling menghargai. Dari luar datang, tolong hargai kami punya bahasa, tolong hargai kami punya budaya, tolong hargai kami punya adat. Betul. Itu Karena itu ya. Orang Papua punya. Ya, orang Papua punya dan juga kan wajib kalian kalau wajib ya, kalian ada situ, kalian ada dalam budaya kita begitu. Tidak harus melawan. Kalau melawan kan yang jelas kita akan tidak baku senang akan muncul. Nah, di situ iblis akan menang juga. Oke ya, teman-teman pemirsa semuanya. Dan terakhir saya mau pesan kalau karya-karya seperti saya ini ada, teman-teman harus ke Kementerian Hukum dan HAM. Supaya kita jelas begitu. Didaftarkan. Ya, didaftarkan ke Hukum dan HAM karena Bapak Kepala Kementerian Hukum dan HAM itu dia pokoknya istilahnya bahasa Inggris Anda very welcome sekali begitu. Dia punya paling senang sekali kalau kita pergi daftar hak paten kita. Itu. Kalau kita daftarkan secara nasional hak paten kita, berarti kemampuan orang Papua ini semakin maju nih begitu. Kalau kita bikin baru hanya kas tinggal, saya bikinnya kayak gaplek saja begitu istilahnya. Luar biasa. Ya, itu. Luar biasa kakak. Terima kasih banyak atas kesediaan cerita-cerita bersama saya di Miesta Buni Channel. Ya. Semoga ada teman-teman yang lain juga bisa dapat inspirasi, motivasi dari kakak punya kerja keras dari selama 11 tahun. Wah. Oke teman-teman, jika kalian pengen sukses, pengen buat sesuatu, intinya tuh yang saya dapatkan dari kakak dia bicara adalah serius, fokus, kerja keras. Ya. Itu. Dan jangan pandang menyerah. Ya. Itu yang saya dapatkan dari ending dari kakak Witen punya cerita tentang kamus bahasa Lani. Ya, semoga kalian semuanya dapat inspirasi dari kakak Witen. Semoga kakak Witen menjadi orang pertama dan memang sudah menjadi orang pertama buat sejarah buat kita anak-anak muda pegunungan, terus lebih khusus buat orang Papua, lebih besarnya lagi buat negara Indonesia ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kakak Witen. Teman-teman jangan lupa dukung kita terus, diskusi-diskusi saya terhadap anak-anak muda yang menginspirasi, yang memotivasi buat ketong semua. Salam damai dari saya, Kak Witen, Kumbi dulu. Nah, ini salah satu ciri khas kami. Yang jadi alergi. Ya betul. Yang jadi alergi dengan bahasa daerah. Oke, jadi kakak mungkin pesan terakhir pakai bahasa daerah mungkin kakak bisa. Kinauna go nariwiwi wah. Lani one tini no ame lani one bakati ayura. Oke. Inggris one ge akwe. Game dini one ge akwe ti karle. Karti laniare. Setuju. Karla nim de ganti lani one ge, walam de wala one ge, dugam de duga one ge, yalim de ti jali one ge, mek dan lain-lain. Timi lani one ba mayura. Kar senta nim de ganti senta ni one ge, biam de gano biam one ba ko ino ne ba ge, serwi gano seri ino ne ba ge, teria. Oke, luar biasa. Wah. Terima kasih. Wow. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Salam kami dari Papua bersama saya Nies dan kakak Witen. Hormat. Dadah.